Di awal film terlihat sebuah keluarga sedang melakukan pindahan ke rumah barunya di pinggir kota, di mana kedua anaknya yaitu Mary dan Takeshi merasa kesal dengan rumah barunya yang nampak kecil. Ayah mereka yang bernama Inuyashiki sengaja memilih rumah barunya yang kecil karena faktor ekonomi, di mana Inuyashiki hanya karyawan swasta biasa dengan gaji yang pas-pasan. Bahkan rumah barunya ini juga masih dalam masa angsuran selama 15 tahun. Keesokan harinya, Inuyashiki berangkat ke tempat kerjanya naik kereta sambil suk-sukan. Sesampainya di kantor, dia langsung mendapat teguran dari atasannya karena salah dalam memperhitungkan stok barang berkali-kali. Inuyashiki pun meminta maaf atas keteledorannya selama bekerja. Malam harinya saat dalam perjalanan pulang, Inuyashiki melihat beberapa preman sedang memalak seseorang. Karena takut, dia pun berniat untuk menjauh. Namun setelah berbalik, Inuyashiki terkejut melihat Mary putrinya ada di sana. Mary lalu menyebut kalau ayahnya adalah seorang pengecut. Sesampainya di rumah saat sedang melamun mikiri utang, Inuyashiki didatangi seekor anjing yang tersesat. Dan di leher anjing itu terdapat tulisan Hanako, yaitu nama anjing tersebut. Hanako. Namun saat istrinya melihat anjing tersebut, dia tidaklah senang, bahkan dia menyuruh untuk membuang anjing itu. Sang istri juga memberi surat dari dokter yang memperlihatkan hasil tes kesehatan Inuyashiki. Keesokan harinya, Inuyashiki menemui dokter di rumah sakit. Lalu sang dokter berkata kalau Inuyashiki menderita kanker stadium 4 dan sudah menyebar ke seluruh tubuh. Sang dokter juga mengatakan kemungkinan hidup Inuyashiki sudah tidak lama lagi. Sesampainya kembali di rumah, Inuyashiki mencoba ingin memberitahu penyakitnya kepada keluarganya. Lalu dia mencoba menghubungi istrinya, namun istrinya tidak mengangkat telepon darinya karena sedang sibuk bekerja. Dia juga mencoba menghubungi putranya, namun saat ini dia sedang dipalak anak-anak nakal dan tidak mengangkatnya. Kemudian Inuyashiki mencoba menelpon Mary, namun Mary tidak memperdulikan telepon dari ayahnya. Malam harinya saat Inuyashiki akan berkata mengenai kondisinya saat ini, dia malah dibentak oleh Mary karena masalah sepele. Istrinya juga tidak peduli dengan apa yang ingin Inuyashiki katakan. Bahkan istrinya menyuruh untuk segera membuang anjing yang baru dia temukan. Kemudian Inuyashiki pun berjalan keluar rumah dan berniat membuang Hanako. Di saat dia melepaskan ikatan Hanako, tak disangka Hanako malah mengikutinya. Inuyashiki pun berlari menghindari kejaran Hanako sampai tiba di suatu taman. Ternyata Hanako tidak ingin berpisah dengannya. Di tempat itu Inuyashiki melihat seorang pemuda yang sedang merenung sendirian. Tak lama tiba-tiba muncul cahaya terang dari langit mendekati mereka berdua dan tiba-tiba terjadi ledakan. Kemudian terlihat samar-samar mirip sosok makhluk alien yang mendekati mereka berdua. Ternyata Inuyashiki dan satu pemuda itu tewas akibat ledakan. Lalu para makhluk alien itu melakukan sesuatu untuk menghidupkan dua orang itu kembali. Pagi harinya Inuyashiki kembali terbangun dan dia merasakan hal yang aneh di dalam tubuhnya, di mana penglihatannya nampak jelas tanpa menggunakan kacamata. Kemudian dia pulang dengan membawa Hanako sambil sembunyi-sembunyi. Saat di ruang makan, Inuyashiki melahap sup. Namun dia merasa kebingungan kenapa makanan itu tidak ada rasanya sama sekali. Lalu Inuyashiki tiba-tiba merasa kehausan dan dia pun meminum air keran. Setelah itu ia pergi ke kamarnya dan secara mengejutkan lengannya mampu mengeluarkan asap. Inuyashiki pun segera membuka bajunya. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul senjata mekanis yang keluar dari lengannya dan menyemprotkan sup yang barusan dia makan. Lalu saat memegang kepalanya dan secara tiba-tiba kepalanya membelah, dia melihat kalau tubuhnya kini terbuat dari mesin. Inuyashiki pun semakin kebingungan. Sementara itu di sekolah, Mary ternyata sekelas dengan pemuda yang semalam bertemu dengan Inuyashiki di taman. Dan pemuda itu bernama Hiro. Sepulangnya dari sekolah, Hiro datang ke rumah temannya yang bernama Ando, yang sudah beberapa hari tidak berangkat ke sekolah karena dia sering dibully oleh teman-temannya.
Lalu Hiro mengajak Ando keluar dan memperlihatkan sesuatu padanya, di mana Hiro mampu menembak seekor burung hanya dengan telunjuk jarinya. Tak sampai di situ saja, Hiro juga memperlihatkan kemampuan luar biasa lainnya, yaitu menggerakkan mobil-mobil yang ada di parkiran. Hiro pun mengatakan kalau dia sekarang bukan lagi seorang manusia. Kemudian Hiro memperlihatkan tubuh robotnya di hadapan Ando. Di tempat lain di kantornya, Inuyashiki kembali mendapat teguran keras dari atasannya karena terus-terusan membuat kesalahan, hingga atasannya pun mengancam akan memecatnya. Setelah keluar dari kantornya, Inuyashiki tidak sengaja melihat seekor burung dara yang tengah sekarat, dan itu adalah burung yang barusan ditembak oleh Hiro. Inuyashiki lalu menyentuh burung tersebut dan dari matanya tiba-tiba muncul gambaran mengenai kondisi vital burung itu dan mulai memproses untuk penyembuhannya. Setelah selesai, ia pun terkejut saat melihat burung yang ada di genggamannya kembali sehat dan mampu untuk terbang lagi. Beberapa saat kemudian, Inuyashiki mendengar seorang meminta tolong dari kejauhan. Dia pun bergegas mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata suara itu berasal dari seorang ibu yang meminta tolong kepada seorang dokter untuk menyelamatkan anaknya yang menderita tumor otak. Inuyashiki kemudian masuk ke dalam kamar pasien dan memegang kepala anak tersebut. Kembali terlihat proses penyembuhan. Setelah selesai, secara ajaib anak tersebut mulai tersadar dan sembuh total. Dan terungkaplah ternyata Inuyashiki memiliki kekuatan menyembuhkan segala penyakit. Sang dokter yang melihat anak itu kembali tersadar, ia pun sangat terkejut. Kemudian Inuyashiki pun segera pergi dari tempat itu. Di lain sisi, Hiro mengajak Ando kembali masuk ke sekolah. Tak lama datang para preman kelas mendekati Ando dan memalaknya. Melihat itu, Hiro pun langsung meremas tangan si preman dan membuatnya kesakitan. Hiro lalu memaksa preman itu untuk meminta maaf kepada Ando dan berjanji untuk tidak mengganggunya lagi. Hiro lalu mengacungkan jarinya ke arah si preman dan mengancam akan menghabisinya. Namun Ando menghentikan aksi tersebut. Sepulang sekolah, terlihat seorang wanita menghentikan Hiro yang berjalan sendirian. Wanita itu bernama Shion. Dan dengan bucinnya, Shion berkata kalau dia menyukai Hiro sejak lama. Mendengar hal itu, Hiro malah tersenyum dan berkata kalau dia senang mendengarnya. Kemudian saat di perjalanan pulang, dengan kemampuannya Hiro menelpon ibunya yang sedang bekerja. Hiro mengatakan kalau dia akan segera pulang. Namun ibunya malah menyuruh Hiro untuk pergi menemui ayahnya yang saat ini sudah menikah lagi dan memiliki keluarga baru. Awalnya Hiro menolak untuk menemui ayahnya yang meninggalkan ibunya. Namun ibunya memaksa karena bagaimanapun dia adalah ayah Hiro. Hiro pun menuruti keinginan ibunya dan akhirnya ia pun pergi ke rumah ayahnya. Sesampainya di rumah sang ayah, Hiro pun bertemu dengan istri baru ayahnya dan kedua anaknya yang masih kecil. Dan terlihat mereka sangat senang dengan kedatangan Hiro. Kemudian Hiro menemani mereka bermain semalaman. Namun di dalam hatinya, Hiro merasa sangat marah melihat keluarga baru ayahnya sangat bahagia. Sedangkan kehidupan ibunya sangat menderita. Kemudian Hiro mulai mengangkat telunjuknya dan mengarahkan ke ayahnya. Di mana Hiro sangat ingin menembak ayahnya, namun tiba-tiba ia mengurungkan niatnya. Lalu Hiro pun berpamitan untuk pulang. Saat di perjalanan pulang, Hiro masih mendengar percakapan keluarga ayahnya yang bahagia. Emosi Hiro pun semakin memuncak. Kemudian Hiro berhenti di depan sebuah rumah dan dia melihat sebuah keluarga lain yang juga sedang bahagia. Lalu Hiro pun masuk ke dalam rumah tersebut dan melampiaskan kemarahannya pada keluarga itu. Hiro kemudian mengancungkan jarinya dan dengan brutal Hiro menghabisi keluarga itu. Di tempat lain, Inuyashiki yang sudah selesai menyembuhkan anak-anak pengidap kanker di rumah sakit, dia mendengar suara wanita muda meminta pertolongan. Dia pun langsung berlari menuju sumber suara tersebut. Sesampainya di lokasi, dia melihat seorang wanita yang sudah tewas.
Inuyashiki pun berusaha menyembuhkan wanita itu, namun ternyata dia tidak bisa menghidupkan manusia yang sudah mati. 死んだら治せないのか。 Saat masuk ke ruangan lain, dia melihat Hiro yang sedang berdiri di depan dua mayat lainnya. Lalu Hiro mengacungkan jarinya dan Inuyashiki pun langsung terlempar hingga lenger. Keesokan harinya, berita tentang pembunuhan satu keluarga itu pun menjadi viral. Di depan sebuah bank, Hiro menghack akun banknya dan mengambil banyak uang. Lalu Hiro ingin memberi uang tersebut kepada sahabatnya Ando. Namun Ando menolaknya. Ando curiga kalau Hiro adalah pelaku pembunuhan satu keluarga semalam. Dan di momen inilah Hiro terang-terangan mengakui kalau dia adalah pelakunya. Hiro juga mengatakan kalau saat ini dia lebih kuat dari siapapun. Hiro lalu berjanji kalau dia tidak akan melukai Ando dan akan selalu melindunginya. Namun Ando yang ketakutan, ia memutuskan untuk pergi dan meminta kepada Hiro agar tidak mendekatinya lagi. もううちにも来ないでくれ。わかった。さよなら。 Kemudian Hiro pun pulang ke rumah untuk menemui ibunya. Di sini ibunya mengatakan kalau mungkin ibunya tidak bisa menemani Hiro lagi. Karena dirinya sebentar lagi akan meninggal akibat menderita kanker pankreas dan sudah menjalar hingga paru-paru. Mendengar itu, Hiro pun sangat terpukul dan sedih. やだ。死なせない。 Di lain sisi, Inuyashiki yang berada di rumah, dia melihat istrinya ngomel kepada Takeshi karena telah mencuri uang darinya. Ditambah mendengar Mary yang bersikeras tidak ingin melanjutkan ke bangku kuliah. Inuyashiki pun hanya bisa terdiam melihat istri dan anaknya yang tidak mengerti